Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya welcome to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal jelasin apa aja sih yang menjadi persiapan kalian untuk menghadapi SPAN PTKIN dan juga UM-PTKIN di tahun 2022 nanti. Nah, sebelumnya aku izin perkenalkan diri dulu. Nama aku Dea Ardana dari jurusan Hukum Keluarga semester 3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di video ini aku bakal jelasin apa aja yang menjadi persyaratan dari SPAN PTKIN dan juga UM-PTKIN dan juga tips lolos SPAN PTKIN dan UM-PTKIN tahun 2022 nanti. Nah, untuk teman-teman jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN dan juga Instagram Dea Ardana 14 karena di sana banyak sekali informasi yang bakal kalian dapatkan terkait SPAN PTKIN dan juga UM-PTKIN itu sendiri. Selain itu kalian juga bisa ikutan tryout gratisnya yang bakal admin update setiap harinya. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang SPAN PTKIN dan juga UM-PTKIN, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terkait apa saja sih info terkait SPAN PTKIN dan UM-PTKIN itu sendiri. Oke, kita lanjut untuk membahas SPAN PTKIN dan UM-PTKIN. Stay tune. Oke teman-teman, kita lanjut membahas tentang SPAN PTKIN itu sendiri. SPAN PTKIN merupakan singkatan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keislaman Negeri yang ada di Indonesia. Nah, perguruan tinggi keislaman negeri itu apa Kak? Yaitu ada UIN, ada IAIN, dan juga ada STAIN. Nah, untuk persyaratannya juga gampang sekali. Kalian bisa mendaftar SPAN PTKIN tahun 2022 dengan memenuhi persyaratan yang pertama. Kalian termasuk siswa yang bersekolah di MA, MAK, SMA, SMK, dan juga pesantren dan merupakan lulusan angkatan tahun 2022 nanti. Kenapa? Karena angkatan 2019, 2020 ataupun 2021 itu tidak diperkenankan untuk mengikuti SPAN PTKIN tahun 2022 nanti. Nah, untuk persyaratan selanjutnya yaitu siswa harus punya nomor induk siswa nasional atau biasa disingkat dengan NISN. Nah, di sini aku yakin kalian pasti sudah punya NISN. Namun di tahun 2021 juga ada beberapa kendala karena NISN-nya tidak sesuai. Nah, kalian mumpung masih kelas 12 harus mempersiapkan NISN kalian dari sekarang agar kalian bisa ikutan SPAN PTKIN di tahun 2022 nanti. Nah, untuk persyaratan yang ketiga merupakan persyaratan yang paling penting ya menurut aku, karena dengan persyaratan ini menentukan kalian bisa atau tidaknya ikut SPAN PTKIN di tahun 2022 nanti. Apakah persyaratannya? Persyaratannya yaitu memperoleh rekomendasi dari sekolah. Kenapa demikian? Faktanya, tidak semua sekolah mengizinkan siswanya untuk ikut SPAN PTKIN. Seperti contoh, di tahun 2021 ada beberapa siswa yang tidak diperkenankan untuk ikut SPAN PTKIN dengan alasan dia berasal dari jurusan IPA ataupun dari jurusan IPS. Nah, sedikit pengalaman dari sekolah aku dulu. Sekolah aku membolehkan semua siswa untuk ikut SPAN PTKIN, baik dia jurusan agama, jurusan IPA ataupun jurusan IPS. Nah, gimana sih Kak cara kita agar bisa ikut SPAN PTKIN? Gini caranya, kalian harus berkonsultasi dengan guru BK karena yang akan membuat ID pendaftaran dan juga kata sandi kalian untuk login di akun SPAN PTKIN nanti adalah guru BK.
Tapi kalian tidak perlu khawatir jika seandainya kalian tidak diperkenankan untuk ikut SPAN PTKIN tahun 2022, karena sejatinya kalian masih bisa ikut UMPTKIN tahun 2022 nanti. Nah, di sini aku sangat menyarankan ke kalian untuk sering-sering mencari informasi, untuk sering-sering bertanya dan juga berkonsultasi dengan guru BK. Nah, mungkin itu beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi sebelum kalian mengikuti SPAN PTKIN tahun 2022. Nah, untuk sekarang aku bakal bahas tips lolos SPAN PTKIN tahun 2022 nanti. Sebelumnya kalian harus subscribe channel ini dulu dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi. Dan selanjutnya aku bakal bahas tips lolos SPAN PTKIN tahun 2022. Nah, sedikit cerita ya teman-teman, aku dulu ikut SPAN PTKIN. Nilai rata-rata aku 93 dan juga aku ngambil Universitas Malang dan juga Universitas Jakarta. Namun dua-duanya aku ditolak. Mungkin karena belum rezeki ya teman-teman, gak apa-apa, aku lanjut di UMPTKIN. Dan alhamdulillahnya aku lolos di pilihan pertama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Hukum Keluarga. Dan alhamdulillah sekali dari situ aku bisa belajar banyak hal tentang tips-tips lolos SPAN PTKIN untuk kalian semua. Nah, tips yang pertama yaitu nilai kalian usahakan harus grafik. Grafik di sini maksudnya harus selalu meningkat. Misal, semester 1 nilai kalian 80, semester 2 harus menjadi 82, semester 3 harus 83, semester 4 harus 85, semester 5 harus 90. Intinya grafik ya teman-teman, kalian harus mengusahakannya. Dan mumpung kalian sekarang kelas 12, kalian harus meninggikan nilai semester kalian agar itu bisa menunjang kalian agar lolos di SPAN PTKIN tahun 2022 nanti. Nah, untuk selanjutnya yaitu tips yang kedua, kalian harus punya sertifikat. Minimal sertifikat yang kalian punya yaitu sertifikat tingkat provinsi, dan alangkah lebih baiknya kalian punya sertifikat tingkat nasional. Karena aku dulu punya teman nilainya biasa aja tapi dia bisa lolos di universitas impiannya karena dia punya sertifikat nasional. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu kalian harus lebih pintar untuk memilih jurusan dan juga untuk memilih universitas. Usahakan universitas yang kalian pilih tidak jauh dari tempat kalian tinggal. Misalnya kalian tinggal di Jakarta, usahakan kalian ambil Universitas Islam Jakarta. Atau misalnya kalian tinggal di Surabaya, kalian harus milih Universitas Sunan Ampel. Nah, untuk aku sendiri itu sangat berpengalaman karena dulu aku mengambil terlalu jauh. Dulu aku mengambil di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sedangkan aku dari Sumatera Barat. Kenapa demikian? Karena yang aku tahu, setiap universitas itu pasti mendahulukan putra-putri daerahnya untuk lolos di SPAN PTKIN. Oke teman-teman, sekian tips dari aku agar kalian bisa lolos di SPAN PTKIN tahun 2022. Kembali ke kalian, kalian boleh mengikuti dan juga boleh tidak. Karena untuk masuk kampus ini kadang itu rezeki masing-masing ya teman-teman. Kita nggak tahu gimana sisi salahnya kita tidak diterima di kampus yang kita inginkan. Nah, sekian tips dari aku. Jangan lupa like, comment, and share ataupun subscribe dan juga bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi seputar SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.